Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan membahas terkait tugas UAS Matematika Diskrit dengan judul Kegunaan Matematika Diskrit di bidang teknologi informatika, dengan dosen pembimbing Ibu Anissa Fauziah SSI MPD. Saya Dian Novitasari, kelas reguler malam, Prodi Teknik Informatika dari Fakultas Sains dan Teknologi Program. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama. Di sini ada latar belakang hubungan matematika diskrit dengan teknik komputer. Latar belakang matematika dikenal sebagai ilmu dasar pembelajaran matematika akan melatih kemampuan berpikir kritis, logis, analitis, dan sistematis. Perkembangan bidang ilmu lain seperti fisika, biologi, ekonomi, ataupun berbagai bidang ilmu sosial tidak terlepas dari peran matematika. Matematika juga sangat pantas disebut sebagai jembatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam perkembangannya, teknologi informatika matematika memberikan kontribusi tersendiri. Berbagai aplikasi dan program di komputer tidak lepas dari penerapan aplikasi matematika. Salah satu contoh adalah penerapan matematika diskrit dalam pengembangan teknologi komputer. Matematika diskrit adalah nama lazim untuk lapangan matematika yang paling berguna di dalam ilmu komputer teoritis. Ini menyertakan teori komputabilitas, teori kompleksitas, komputasional, dan teori informasi. Teori komputabilitas memiliki batasan-batasan berbagai model teoritis komputer. Baik, selanjutnya ada pengertian matematika diskrit. Matematika diskrit atau diskret adalah cabang matematika yang membahas segala sesuatu yang bersifat diskrit. Diskrit di sini artinya tidak saling berhubungan atau lawan dari kontinu. Objek yang dibahas dalam matematika diskrit seperti bilangan bulat, graf, atau kalimat logika tidak berubah secara kontinu, namun memiliki nilai yang tentu dan terpisah. Beberapa hal yang dibahas dalam matematika ini adalah teori himpunan, teori kombinatorial, permutasian, relasi, fungsi, rekursif, teori graf, dan lain-lain. Pembahasan selanjutnya terkait fungsi mempelajari matematika diskrit. Yang pertama, matematika diskrit memberikan kemampuan membaca, memahami, dan membangun argumen matematika. Yang kedua, matematika diskrit merupakan pintu gerbang untuk mempelajari mata kuliah lanjutan dalam logika, teori himpunan, teori bilangan, aljabar linier, aljabar abstrak, kombinatorika, teori graf, dan teori peluang. Selanjutnya yang ketiga, matematika diskrit memberikan landasan matematika untuk mata kuliah ilmu komputer seperti struktur data, algoritma, teori basis data, teori automata, kemampuan komputer, dan sistem informasi. Yang keempat, matematika diskrit memberikan latar belakang matematika yang diperlukan dalam pemecahan masalah riset, operasi seperti teknik optimisasi diskrit. Selanjutnya ada pengertian teknik informatika. Teknik informatika merupakan disiplin ilmu yang menginduk pada ilmu komputer yang pada dasarnya merupakan kumpulan disiplin ilmu dan teknik yang secara khusus menangani masalah transformasi atau pengolahan fakta-fakta, simbolik, data, dan memanfaatkan seoptimal mungkin teknologi komputer. Selanjutnya kita bahas peranan matematika diskrit pada teknik informatika. Matematika diskrit memiliki peran penting dalam dunia telematika, khususnya informatika, karena semuanya berperan dalam pemrograman. Logika matematika diskrit merupakan dasar-dasar matematis suatu perangkat lunak. Digunakan untuk memformalkan sistematik bahasa pemrograman dan spesifikasi program, serta menguji ketepatan suatu program. Salah satu contoh yang paling populer adalah sistem digital, yaitu bidang ilmu yang didasari oleh logika untuk membuat gerbang logika, dan arsitektur komputer sebagai ilmu inti mikroprosesor, otak komputer atau Central Processing Unit.
Matematika diskrit adalah cabang ilmu di bidang matematika yang memperdalam masalah logika. Lebih tepatnya memperjelas logika dengan kaidah-kaidah matematika. Hubungan matematika diskrit dengan teknik informatika. Dasar teknik informatika adalah pembuatan software. Dan di dalam pembuatan itu membutuhkan perhitungan dan logika yang pasti. Dalam pembuatan software tersebut menggunakan sistem bilangan biner dan kode bilangan. Semua disusun dengan urutan tertentu sehingga menghasilkan suatu software yang dapat digunakan untuk mempermudah aktivitas kita. Selanjutnya tentang aplikasi-aplikasi atau penerapan matematika diskrit dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan dalam lingkup memori merupakan bagian dari kontribusi matematika diskrit dalam ilmu komunikasi dan teknologi informasi. Memori penyimpanan berbagai bentuk informasi sebagai angka biner, angka 0 dan 1. Informasi yang belum berbentuk biner akan dipecahkan dengan sejumlah instruksi yang mengubahnya menjadi sebuah angka atau urutan angka-angka. Yang kedua, matematika diskrit mengajarkan kita untuk berpikir kritis terhadap bagaimana agar teknologi informatika itu terus berkembang sejalan dengan berkembangnya ilmu matematika. Pengolahan angka-angka dalam matematika diskrit membentuk suatu rumus pemrograman yang digunakan dalam pengembangan ilmu komputer. Yang ketiga, teknik informatika dan matematika diskrit sangat erat hubungannya karena inti dasar teknik informatika adalah pembuatan software dan di dalam pembuatannya itu membutuhkan perhitungan dan logika yang pasti. Oleh karena itu, matematika diskrit sangat penting dalam rangka sebagai dasar dan pengembangan dalam majunya teknik informatika, khususnya pembuatan software. Keempat, ada perkembangan teknik informatika juga akan mempermudah pengolahan perhitungan matematika menjadi lebih sistematis. Sebagai salah satu contoh, wajah kontribusi terdapat seperti yang dipersembahkan oleh Charles Babbage, yang merupakan salah seorang ilmuwan matematika yang telah banyak memberikan karya pada kehidupan manusia, khususnya bidang komputer. Mesin penghitung Difference Engine nomor 1 yang ditemukan oleh Charles pada tahun 1791 sampai dengan 1871 adalah salah satu ikon yang paling terkenal dalam sejarah perkembangan komputer dan merupakan kalkulator otomatis pertama. Babbage juga terkenal dengan julukan Bapak Komputer. Yang kelima, penggunaan software dan hardware yang dilakukan oleh manusia juga menerapkan ilmu matematika diskrit di dalamnya. Contohnya adalah perkembangan prosesor dalam komputer. Prosesor penggunaan operasi matematika untuk menerjemahkan perintah dari user. Prosesor semakin dikembangkan agar proses penerjemahan suatu perintah menjadi lebih cepat dan efisien. Dalam matematika diskrit dan ilmu komputer, teori graf adalah cabang kajian yang mempelajari sifat-sifat graf. Secara informal, suatu graf adalah himpunan benda-benda yang disebut simpul, vertex, atau node yang terhubung oleh sisi edge dan busur arch. Biasanya graf digambarkan sebagai kumpulan titik-titik melambangkan simpul yang dihubungkan oleh garis-garis melambangkan sisi, atau garis panah yang melambangkan busur. Banyak sekali struktur yang bisa dipresentasikan dengan graf, dan banyak masalah yang bisa diselesaikan dengan bantuan graf. Contoh aplikasi yang dihasilkan dari teori graf adalah jaringan, baik jaringan persahabatan seperti social networking, Friendster, maupun teknis analisis jaringan. Baik, selanjutnya, dalam matematika diskrit, aljabar Boolean merupakan aljabar yang berhubungan dengan variabel-variabel biner dan operasional logika. Variabel-variabel diperlihatkan dengan huruf-huruf alfabet dan 3 operasi dasar, AND, OR, dan NOT. Dalam arti luas, aljabar Boolean berarti suatu jenis simbol-simbol yang ditemukan oleh George Boole untuk memanipulasi nilai-nilai kebenaran logika secara aljabar. Dalam hal ini, aljabar Boolean cocok untuk diaplikasikan dalam komputer. Contoh penggunaan adalah sebagai dasar operasi hitung aljabar dalam pemrograman yang menggunakan sistem bilangan biner sebagai bahasa pemrograman dan mendukung perkembangan hardware dan software komputer. Selanjutnya, dalam matematika diskrit, teori informasi adalah disiplin ilmu dalam bidang matematika. Terapan yang berkaitan dengan kuantitas dan data sehingga data atau informasi itu dapat disimpan dan dikirimkan tanpa kesalahan melalui suatu kanal komunikasi.
Aplikasi dari topik dasar dalam teori informasi meliputi konversi data tanpa cacat, lossless data compression, kompresi data, lossy data compression, dan pengkodean kanal, channel coding pada saluran DSL, ADSL, dan lain-lain. Selanjutnya ada logika simbolik. Dalam ilmu komputer digunakan sebagai dasar untuk belajar bahasa pemrograman, struktur data, kecerdasan buatan, sistem digital, basis data, teori komputasi, rekayasa perangkat lunak, sistem pakar, jaringan saraf tiruan, arsitektur komputer, dan lainnya yang mempergunakan logika secara intensif di bidang arsitektur komputer. Logika simbolik digunakan dalam pembangunan komputer itu sendiri karena sirkuit komputer hanya berupa serangkaian kombinasi logika dari beberapa bit untuk membentuk instruksi. Lalu selanjutnya, ilmu dasar statistika dalam matematika diskrit banyak diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu, baik ilmu-ilmu alam maupun sosial. Statistika juga digunakan dalam pemerintahan untuk berbagai macam tujuan, seperti sensus penduduk dan jejak pendapat atau polling. Dalam bidang informatika, statistika dapat diterapkan dalam pengenalan pola maupun kecenderungan buatan. Begitu banyak pengguna seperti Departemen Pertahanan, suatu perusahaan, atau bahkan individu tidak ingin informasi yang disampaikan diketahui oleh orang lain dan kompetitornya atau negara lain. Oleh karena itu, dikembangkan cabang ilmu yang mempelajari tentang cara-cara pengamanan data atau dikenal dengan istilah kriptografi. Kriptografi itu sendiri merupakan aplikasi hasil penerapan dari matematika diskrit. Kriptografi adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara menjaga agar data atau pesan tetap aman saat dikirim dari pengirim ke penerima tanpa mengalami gangguan dari pihak ketiga. Dalam kriptografi terdapat dua konsep, yaitu enkripsi dan dekripsi. Enkripsi adalah proses di mana informasi atau data yang hendak dikirim diubah menjadi bentuk yang hampir tidak dikenali sebagai informasi awal dengan menggunakan algoritma tertentu. Deskripsi adalah kebalikan dari enskripsi, yaitu mengubah kembali bentuk tersamar tersebut menjadi informasi awal. Selanjutnya, matematika diskrit juga menghasilkan aplikasi yang bernama kombinatorial. Kombinatorial adalah studi tentang pengaturan objek-objek, yaitu pemasangan, pengelompokan, pengurutan, pemilihan, atau penempatan objek-objek dengan karakteristik tertentu. Pembahasan mengenai kombinatorika diawali dengan pengenalan dua kaidah pencacahan, yaitu kaidah penjumlahan dan kaidah perkalian. Kedua kaidah tersebut sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah yang kompleks dengan cara memecah atau mengurangi masalah tersebut menjadi beberapa bagian yang lebih sederhana dan selanjutnya dapat diselesaikan dengan kedua kaidah tersebut. Sebagai contoh, kaidah pencacahan digunakan untuk menentukan apakah terdapat cukup alamat internet protokol untuk memenuhi permintaan pelanggan. Sekian presentasi dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.